Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Muhammad Hildan dari kelas TI 25F dengan NIM 2025004080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai GitLab. Nah, apa itu GitLab? GitLab adalah platform penyimpanan repositori berbasis Git, mirip seperti GitHub. Bisa digunakan untuk kolaborasi dan version control. Adapun langkah sinkronisasi pada GitLab yaitu git init. Perintah ini digunakan untuk menginisialisasi repositori Git di dalam sebuah folder project. Saat menjalankan git init, Git akan membuat folder tersembunyi bernama .git yang berisi semua data version control seperti riwayat perubahan, konfigurasi, dan informasi branch. Dengan kata lain, folder yang awalnya hanya folder biasa akan berubah menjadi folder repositori lokal yang bisa dilacak perubahannya oleh Git. Lalu ada git remote add origin. Nah, perintah ini berfungsi untuk menghubungkan repositori lokal dengan repositori remote GitLab. Adapun origin adalah nama default untuk repositori remote, boleh diganti tapi biasanya pakai ini. Adapun URL yang digunakan adalah link dari repositori GitLab. Nah, setelah perintah ini dijalankan, project lokal sudah terkoneksi ke GitLab, sehingga bisa melakukan upload, push, dan download pull data. Adapun ada git add titik, perintah ini digunakan untuk menambahkan semua file ke staging area. Staging area adalah tahap sebelum commit, di mana kita memilih file mana saja yang ingin disimpan ke dalam riwayat Git. Nah, tanda titik berarti semua file dalam folder akan ditambahkan. Bisa juga menambahkan file tertentu saja. Misalnya, git add index.html, tergantung filenya. Nah, terus ada git add berfungsi sebagai persiapan sebelum menyimpan perubahan. Lalu ada git commit. Nah, perintah ini digunakan untuk menyimpan perubahan ke dalam repository Git secara permanen. Setiap commit akan menyimpan snapshot project, lalu memiliki pesan message untuk menjelaskan perubahan. Contohnya git commit min m, lalu ditambahkan pesan, misalkan tanda kutip menambahkan halaman login. Seperti itu. Lalu commit ini sangat penting karena menjadi riwayat perkembangan project sehingga kita bisa melihat perubahan dari waktu ke waktu atau kembali ke versi sebelumnya jika terjadi kesalahan. Lalu ada git push di mana perintah ini digunakan untuk mengirim uploadan perubahan dari repositori lokal ke repositori GitLab. Saat menjalankan git push, semua commit yang sudah dibuat akan dikirim ke repositori online. Contohnya git push min u origin main. Penjelasannya, origin itu nama remote, main itu nama branch utama, min u itu menyimpan di default branch agar tidak perlu menulis ulang di push berikutnya. Nah, setelah proses ini selesai, file project akan tersinkronisasi dan bisa dilihat di GitLab. Jadi kesimpulannya, git init itu untuk memulai Git, git remote hubungkan ke GitLab, git add itu siapkan file, git commit itu simpan perubahan, dan git push itu kirim ke GitLab. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu mengenai penjelasan git config double strip global. Perintah git config double strip global digunakan untuk mengatur konfigurasi Git secara global pada sebuah komputer. Artinya, setiap pengaturan yang dibuat dengan opsi double strip global akan berlaku untuk semua repositori project yang ada di perangkat tersebut. Konfigurasi ini biasanya digunakan untuk mengatur identitas pengguna, seperti nama dan email yang akan tercatat setiap kali melakukan commit. Dengan adanya identitas ini, setiap perubahan dalam project dapat diketahui siapa yang membuatnya. Nah, sebagai contohnya, git config double strip global user titik name. Tanda kutip, sebutkan nama Anda sendiri. Lalu enter. Lalu selanjutnya git config double strip global user titik email. Tanda kutip, masukkan email. Biasanya saya memasukkan email akun dari GitLab. Selanjutnya, perintah tersebut berfungsi untuk menetapkan nama dan email sebagai identitas utama pengguna Git.
Informasi ini akan otomatis digunakan di semua repositori tanpa perlu mengatur ulang setiap kali membuat proyek baru. Jadi, kesimpulannya, Git config double strip global berfungsi untuk mengatur preferensi dan identitas Git secara menyeluruh pada komputer, sehingga memudahkan penggunaan Git tanpa perlu konfigurasi berulang di setiap repositori. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini ada tutorial atau praktek yang bagaimana cara menghubungkan Git ke dalam GitLab. Nah, yang pertama kita akan mendownload Git terlebih dahulu di Google Chrome. Selanjutnya kita akan membuat akun GitLab di websitenya. Kita tunggu login dengan akun pribadi kalian masing-masing atau membuatnya di GitLab. Nah, bagian ini saya skip dikarenakan banyak informasi pribadi saya. Lalu di sini kita akan memilih role. Setelah itu ini isi tergantung kalian masing-masing. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan utama dari GitLab. Lalu kita membuat project GitLab. Nah, di sini kita membuat project. Di sini saya menamakannya latihan 1. Lalu pilih user, nama saya sendiri, dan pilih publik. Setelah membuat project, jangan lupa untuk menyalin kode projectnya, kode HTTPS-nya. Untuk apa? Untuk nanti dimasukkan ke dalam Git. Nah, ini tampilan dari Git base-nya. Di sini saya ngetik git help terlebih dahulu, lalu git version untuk mengecek git versi saya. Setelah itu saya akan mengetik git config global untuk memasukkan username saya dan juga user email saya. Ini sesuai dengan akun di GitLab. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan Jupyter Notebook yang untuk Python. Nah, ini kode yang saya buat, contoh kode atau file yang akan saya masukkan ke dalam GitLab. Nah, setelah itu cari folder file tersebut. Di sini saya menggunakan folder belajar pemrograman, lalu klik kanan dan akan muncul pilihan. Dan di sini saya memilih Git base here.
Setelah mengklik Open Git Bash here, di sini akan muncul tampilan Git Bash. Nah, pada tahap pertama, saya melakukan inisialisasi repositori dengan perintah git init untuk mengubah folder project menjadi repositori Git. Setelah itu, saya menambahkan seluruh file ke dalam staging area menggunakan perintah git add titik agar file siap disimpan. Selanjutnya, saya melakukan commit dengan perintah git commit untuk menyimpan perubahan ke dalam git beserta pesan deskripsi. Nah, kemudian saya menghubungkan repositori lokal ke repositori GitLab menggunakan perintah git remote add origin. Nah, link kode yang HTTPS tadi dimasukkan ke dalam sini. Terakhir, kita melakukan sinkronisasi dengan mengirim file ke GitLab menggunakan perintah git push. Kita tunggu. Nah, setelah berhasil, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Nah, file tadi berhasil ditambahkan ke dalam GitLab. Di sini saya akan mencoba mengupdate Git file GitLab tadi. Nah, saya mengubah kode satu menjadi 2 dan 2 menjadi satu. Apakah akan berubah setelah saya menggunakan git command lagi? Nah, kita pakai git status untuk mengecek kondisi repositori git saat ini. Nah, file tersebut berwarna merah karena ada yang berubah. Untuk mengubah kembali menjadi hijau atau mengubah menjadi hijau, kita gunakan git add titik. Maka kita gunakan lagi git status dan akan berubah menjadi berwarna hijau. Nah, gunakan git commit
lagi dan ketik update bahwa file tersebut sudah diupdate. Selanjutnya, ketik git push lagi untuk menambahkan atau mengganti atau mengupdate file yang lama dengan file yang baru tadi. Nah, setelah berhasil, maka kita cek kembali apakah di GitLab tersebut sudah berubah atau belum. Nah, ternyata di GitLab sudah berubah yang di mana tadi itu satu, nah sekarang menjadi dua di dalam kode print tersebut. Mungkin itu saja tutorial pada kali ini. Saya Maula Muhammad Hildan mengucapkan terima kasih banyak.